Gimana kalau gini Martin? Ya, ini ada Kil sama Krishna. Apa Kristen? Waalaikumsalam. Kristen. Oh, Kristen. Saya seorang Kristen. Yang mana nih yang Kristen? Yang Krishna apa yang Kil? Yang Kil. Yang Kil. Kalau yang Krishna Muslim apa Kristen? Hindu. Ya, nggak ada suara Krishna. Kil, suara lu agak feedback, dikecilin sedikit. Saya Islam, Bang. Iya. Mohon izin, Bang. Saya Islam. Iya. Ya, silakan Bang Kil, mau bertanya apa atau mau ditanya? Dabling suaranya Bang Kil. Tolong di perangkat yang lain dimatiin. Bukan soal bertanya, cuman saya di sini hanya menjelaskan. Kalau di agama Kristen itu, kebanyakan di sini orang-orang pada debat agama itu rata-rata pada nggak tahu tentang Yesus itu siapa dan apa dan bisa disebut dengan Allah. Kalau nggak tahu Yesus itu siapa, kenapa disembah? Yang saya maksud begini loh Bang, ada kan orang-orang yang menyebarkan agama itu tentang dibilang Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Konsepnya kita itu orang Kristen itu yang beriman itu tuh Yesus itu adalah inkarnasi Tritunggal gitu loh. Begini ya, kalau orang Kristen itu, kalau saya sendiri ya, apalagi saya kalau dibilang HKBP, saya itu anggapnya itu kan firman itu kan menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, bukan jadi Allah. Tapi kalau di Alkitab saya dibilang itu anak Allah, dan itu nggak bisa dari Roh Kudus sama anak sama Bapa, bukan yang dibilang Yesus adalah Allah. Tapi ada teman-teman saya yang beragama Kristen membeberkan Tuhan itu adalah Yesus, Allah itu adalah Yesus gitu loh. Ya, berarti Anda harus menginjili teman-teman Kristen Anda. Makanya saya sering bilang, tapi gimana gitu ya, hanya merebutkan penonton apa segala macam, tentunya saudara Muslim apa segala macam menjadi nggak enakan semua, padahal nggak tahu agama berdebat gitu loh. Loh, kok sakit Anda hati membatasi gitu. orang lain yang nggak tahu agama tapi berdebat? Setuju itu, Bang. Setuju. Kayak gini lah. Setuju. Siapa sih yang Bang Juma dah bisa buka Matius 26? Lu aja buka sendiri bacain. Kenapa harus nyuruh? Aku hanya membeberkan, aku nggak bisa buka. Ya kalau mau beberkan, ya udah nggak usah dibuka, lu jelasin. Iya. Ayat berapa Bang biar Saya saya lihat, bantu? iya coba dulu dibuka. Saya lihat teman-teman yang di sini Muslim yang di sini semua itu menghujat terus tentang Yesus gitu loh. Padahal dia nggak tahu gitu loh ceritanya. Coba buktikan. Coba kasih kami satu data Bang, menghujatnya kami di mana itu. Coba satu aja. Menghujatnya dia gara-gara nggak tahu, gara-gara dibilang itu Yesus adalah Allah, makanya dihujat. Orang ini nggak tahu gitu, makanya dihujat. Kita nggak pernah loh bilang Yesus itu Allah, nggak pernah loh. Justru kalian yang selalu bilang Yesus itu Allah. Iya paham, teman-teman saya yang bilang itu Yesus itu adalah Allah. Apa lu marahnya di sini? Ya, Matius berapa tadi Bang? Iya. Matius 26. Ayat Buka aja Matius 26. Lagi nomor 38. Ya, Matius 6 nomor 38B. Silakan. Matius 26. Oh, Matius 26 nomor 38B. Ya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, gimana itu Bang? Iya kan pas Apa yang mau ayatnya kan dijelaskan biar yang di sini? dikehendaki. Makanya saya datang ke live ini, baca-baca komen di sini yang nggak Ya, tahu. itu apa yang mau orang-orang teman dijelasin di saya. ayat itu? Apa yang mau dijelasin? Sebelum teman-teman yang komentar menghujat, Coba kau jelaskan sama aku, Kel. Coba. Kau bilang ini Tuhan Yesus itu memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan kan? Benar? apa-apa? Itu maksudmu kan? Kematian dia kan berdoa nih kan? Ya kan? Dalam Ya. dalam doa itu tersebut ya kan? Dia memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia gitu.
Bukan, itu bukan maksudmu? doanya, Abang nggak paham bacaannya. Lah, halah. Kau kira itulah kau nggak paham. Di ayat ini dia berdoa itu memohon supaya Yesus itu memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia. Jadi kau framing bahwasanya dia untuk kematiannya biar diterima gitu. Begitu maksudmu? Bukan, dia memohon itu biar jangan disalibkan. Kontradiksi kau di sini. Udah benar tuh, dia memohon agar tidak disalibkan, udah benar tuh. Kenapa Iya. disalib dia? Terus kenapa disalib? Terus kenapa disalib? Terus kenapa disalib? Itu ayatnya kok. Eh? Kalau kau nanti dibilang bidat ini, Kel. Kalau kau ini nanti dibilang bidat karena banyak beberapa pendeta menerangkan dan mempaparkan definisi ini. Ayat ini merupakan bagian dari yang berisi tentang Yesus yang berdoa kepada Bapaknya. Dalam doa tersebut, dia itu memohon, Kel, untuk kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia. Bukan memohon, nggak ada memohon itu. Dia memohon itu biar cawannya itu bukan sama dia, biar dia nggak disalibkan. Jadi komen yang di sini tuh, masa Yesus ini dilahirkan, masa Allahnya dilahirkan, masa Tuhannya dilahirkan gitu kan? Nggak ada, Allah kami itu dilahirkan, nggak ada. Jadi ini untuk apa kau bawa rujukan ini? Maksudnya apa? Coba kau terangkan dulu ini. Maksudmu apa ini? Mau kau jelaskan soal apa? Maksud saya ini biar penonton ini segala macam itu biar tahu dia cara komentar gitu loh, jangan menghina apa, dia nggak tahu. Nggak berkolerasi ayat yang kau bawa ini. Ayat yang kau bawa ini nggak berkolerasi gitu loh. Apa ini? Apa maksudnya? Biar kau masuk Kristen, Bang. Aku dulu Katolik. Dasar misionaris. Ya, Junta aku tahu, junta aku, Batak aku. Udah Katolik Aku juga Batak, aku juga Batak. Ya udah, itulah. Makanya jangan kau bilang berharap lagi. ya ada yang masuk Kristen di sini ya. Horas bang, Horas leku. Ternyata dia misionaris. Maksudku nggak berkorelasi lah, nggak berkorelasi yang kau bawa ini. Maksudnya apa? Untuk menerangkan edukasi di bawah ini, penonton pun pengen tahu gitu loh. Ya aslinya kalau dalam Alkitab saya itu Yesus itu bukan Allah kalau aslinya. Bentar, Kel. Jadi jangan di sini abang protesnya, abangku. Kel, lu kan menawarkan Jangan di sini kita abang masuk Kristen. protesnya. Naik di komal oneness. Kel, Oneness. lu kan menawarkan kita masuk Kristen, Kel. Kel, nah lu kan menawarkan kita masuk Kristen. Iya, Ya saya kan? menawarkan. Nah, apa yang kau jual di sini? Yang saya jual itu adalah Yesus itu dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Katanya dia memohon agar tidak disalib, gimana sih? Itu bullshit, Iya. bullshit. Masuk guruku. Yang dilahirkan untuk menebus dosa manusia itu kambing, Iya. domba, sapi, lembu. Yesus kambing rupanya. Dan Yesus itu adalah firman itu sendiri dalam kok menjadi jadi manusia firman? gitu loh. Kok jadi firman yang nebus manusia? Yang menebus dosa manusia itu adalah kambing, domba, sapi, lembu. Itu di perjanjian lama Juma. Nah, terus dapat dari ilmu dari mana? Nebus dosa pakai manusia dari mana ilmunya? Kalau di perjanjian lama itu menebus dosa manusia itu bisa dari bakar binatang, bakar ini terus gitu loh. kamu dapat Kalau ilmu di dari perjanjian mana? baru firman itu telah menjadi manusia gitu. Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya firman jadi manusia dengan tebusan dengan manusia? Lucu ente ini. Di mana Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus menginginkan persembahan dengan darah manusia? Itu di mana tertulis? Mati langka kau kan? Apa tadi? Di mana tertulis penebusan dosa kudu menggunakan manusia? Kalau soal tertulisnya sih aku nggak tahu, aku nggak baca. Ya, emang nggak Bukannya saya nggak ada. ini, memang nggak tahu. Memang nggak ada yang mengajarkan kamu itu seperti itu. Itu adalah Satan yang datang kepada Paulus. Coba saya kasih contoh nih. Iblis yang datang nih yang kepada Paulus, membisikkan Paulus dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Tuh, Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis. Itu yang kamu teladani.
Di mana tertulis iblis membisikkan Paulus? 1 Timotius 1 nomor 20 itu apa? Oh, di mana iblis membisikkan kepada Paulus? Iya, Mau di tahu? mana ayatnya? Di mana ayatnya? Iya. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Tuh. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kenapa Paulus selalu menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? 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 Kenapa Paulus ini selalu memberikan tumbal kepada iblis? Kenapa? Gak ada Paulus memberikan tumbal sama 1 Korintus 5 nomor 5. Ya kalau kau tahu bacakan biar saya tahu. Mungkin saya nggak tahu. Orang itu harus kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kenapa Paulus mempersembahkan orang, memberikan tumbal kepada iblis? Kenapa? 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 Itu ajaran apa itu, mempersembahkan orang kepada iblis itu ajaran apa? Kenapa aku? Mana ada saya kenapa aku? Paulus bahkan mengajarkan dia juga menjadi korban persembahan dosa untuk kalian. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Itu kan pas mau disalibkan. Nah itu dia juga mencurahkan darahnya ternyata sebagai persembahan juga tuh. Itulah yang dibilang penebusan dosa. Nah, kenapa Paulus juga yang menjadi korban penebus salah kalau begitu? Kenapa dia mempersembahkan darah juga? Dan kenapa? Karena dia menjalankan firman Tuhan itu di orang-orang Yahudi, makanya dia itu mengorbankan darahnya juga gitu loh. Tidak, Paulus tidak pernah mengajarkan kepada orang Yahudi. Di mana Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi? Gak ada. Yesus dalam Galatia 1 nomor 15-16 mengaku diutus kepada orang non-Yahudi. Kalianlah itu. Yesus diutus untuk Yahudi. Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi. Yesus diutus oleh Tuhan. Paulus diutus oleh Bilesi. Nah itu dah. Itu saudara. Makanya kau jadi Kristen itu karena ada makhluk di belakang Yesus, di belakang Paulus, yang mau disembah. Itulah. 1 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku tidak meninggikan diri. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus iblis kepada Paulus? Ayo, siapa yang mengutus iblis kepada Paulus untuk mengocok Paulus agar Paulus menyesatkan orang? Siapa bang? Bang, siapa yang mengutus iblis kepada Paulus? Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Siapa utusan iblis itu? Dan siapa yang kemudian menerima utusan iblis? Aku hanya menanti pertobatanmu Bang Juma jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen berarti saya jadi orang neraka dong. Ini pertanyaan saya yang serius. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis. Suatu kepercayaan itu harus bisa dibuktikan kuasanya gitu loh. Pertanyaan saya, Paulus itu mengaku pada dirinya ada seorang utusan iblis. Gini aja dah, supaya kamu mengenal Yesus itu siapa dan firman itu apa. Loh, itu kan Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah iblis. Dengar dulu, cuman dikit doang. Kalau banyak kan teman-teman Islam gitu loh. Tapi kalau Paulus pengen tahu kuasanya Yesus itu apa, Paulus dari firman itu apa, Paulus itu ada Bibel orang Kristen. Bibel orang Kristen itu coba kau injak dan buktikan kuasanya apa yang terjadi sama kamu, itu aja. Paulus nggak banyak saya ngomong banyak ini. Kalau nginjak Bibel itu dimaafkan sama orang Kristen. Tuh, tengoklah seperti topi itu dimaafkan sama orang Kristen. Intinya gini, gitu aja. Malah yang menjadi bisa, orang munafik, menjadi pembohong, nggak menjadi apa-apa, nggak usah di live, nggak usah di apa. Udah, Injak sendiri di rumah, injak sendiri di rumah Bibel itu. 12 nomor 7, Paulus mengaku pada dirinya diutus seorang iblis. Nah, siapa makanya iblis yang datang itu? Cari Bibel, kau injak, buktikan kuasa. Apa pula? Jangankan Bibel kau injak, api kau injak kau kebakar kakimu. Bodoh-bodoh kan? Ngapain kau injak Bibel? Di situ ada nama Tuhan saya. Ngapain saya injak? Nama Tuhan saya ada di situ kau bawa-bawa. Berarti kau takut. Berarti kau takut. Loh, saya nginjak Bibel itu saya nggak mau. Saya menghargai kau. Tapi kalau mukamu minta kau injak, sini ku pijak mukamu. Sini. Injak mukamu, mau aku. Kau injak di rumahmu sendiri kalau kau berani. Ngapain saya injak itu kitab sucimu? Nggak usah kau di live, Kau buktikan kuasa. Lah, untuk apa? Kurang kerja. Jangan dimut mulu, kau takut. Tapi kalau kau minta mukamu ku injak, kau tahu kan kuasanya makanya kau takut. Kau tahu kan kuasanya makanya kau takut. Oh tidak, hapuskan nama Tuhanku di situ. Habis itu ku injak, ku perlihatkan kau, buka kamera. Kau hapus nama Allah dalam Bibelmu, sesuai permintaanmu, ku buka kamera, ku pijak itu Bibelmu. Jangan sebut namaku, Zuma kalau enggak. Apa sih? Kau yang minta ku injak, ya ku injak lah. Bodoh. Yang penting kau yang minta. Tapi sebelumnya hapuskan nama Tuhanku dulu di dalamnya. Jangan gak ku injak, ku beraki pun bisa. Yang penting jangan ada nama Tuhanku di dalam. Apalagi kau yang suruh. Bah, hebat kali aku jadinya. Jadi teman-teman, 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengakui bahwa dia diutus setan kepada dirinya untuk mengocoh dirinya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus. Apakah itu iblis yang dia sebut yang datang kepadanya? Silakan Anda renungkan. Silakan Ya, teman-teman. silakan. Ya bang Zuma. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mau tanya